Oke, sudah. Baik, lanjutan ujian kita kembali. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan kepada teruji saudara Jeffrey bahwa ujian komprehensif kita pada hari ini kita buka dalam 3 sesi. Baik, Pak Prof. Baik, kita langsung ke sesi yang pertama. Diminta saudara untuk mengambil Al-Quran. Silakan Al-Qur'annya dibuka secara acak dan saya persilahkan saudara untuk membacakan beberapa ayat. Silakan. Bismillah, Pak Prof. Sudah siap. Silakan dibacakan beberapa ayat. Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilina faqad ahjaitahu wa ma lidzolimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhjina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Cukup. Ala sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya diambil alat tulis. Sudah siap? Ya, bismillah Pak Prof. Silakan Anda menulis 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Fil. Al-Fil. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Surat Al-Fil.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala. Silakan perlihatkan ke saya tulisannya. Oke, ini sangat jelas tulisannya. Namun di samping itu saudara foto hasilnya itu kemudian dikirim ke saya. Difoto dengan HP baru dikirim ke saya hasilnya Baik Pak Prof. lewat WA. Baik Pak Prof. Silakan difoto sekarang. Baru satu ayat Pak Prof, boleh? Silakan difoto. Sudah Pak Prof, semua Oke, kirim. dikirim nanti di-share ke saya hasil Baik. tulisan itu. Baik Pak Prof. Baik, kita akan lanjut pada sesi uji pengetahuan. Tolong diperhatikan dan didengar dengan baik apa yang saya berikan pertanyaan kepada saudara. Baik Pak Prof. Baik, dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, di situ ditegaskan salah satu persyaratan seorang guru itu harus memiliki kompetensi. Jadi memang ada beberapa syarat yang diatur dalam undang-undang, tapi salah satu syaratnya itu adalah guru harus memiliki kompetensi. Anda bisa jelaskan kompetensi apa saja yang dipersyaratkan kepada seorang guru? Silakan. Baik Pak Prof, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, di mana seorang guru memiliki kompetensi itu kurang lebih ada di pasal 8. Seorang guru harus berkompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan bagaimana seorang guru itu bisa berkompetensi seorang profesional. Boleh dijelaskan sedikit seperti apa wujud seorang yang memiliki kompetensi pedagogik? Dan bagaimana orang yang memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi Ya, jadi kompetensi pedagogik seorang guru yang mampu mengelola kepribadian siswa, Pak Prof. Kemudian dia bisa merancang pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian kompetensi pedagogik itu dia bisa mengaktualisasikan di mana proses pembelajaran itu terhadap apa yang dia sampaikan, yang dia miliki kepada siswa yang dia ajar. Terus, jadi mampu untuk memahami karakteristik peserta didik, mampu merencanakan atau merancang. Dia mampu mengevaluasi. Oke, Dia mampu mengevaluasi, kemudian dia bisa mengembangkan hasil dari
proses pembelajaran itu, Pak Prof? Baik. Jadi dalam amanat undang-undang itu seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Saya ingin tanya dulu, Anda sebagai guru agama, maka Kementerian Agama mengamanahkan lagi bahwa sebagai seorang guru agama harus ditambah kompetensinya. Di samping kompetensi secara umum tadi, setiap guru harus memiliki 4 kompetensi, tapi khusus bagi guru pendidikan agama itu ditambah lagi dengan 2 kompetensi. Anda bisa jelaskan kedua kompetensi dimaksud? Sebagai guru agama, di samping dia mempertanggungjawabkan kepemimpinan, guru agama juga bisa Kompetensi apa saja yang diharapkan harus dimiliki oleh seorang guru PAI? kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual ini bisa dimiliki oleh seorang guru PAI, di samping dia menggambarkan tentang spiritual dalam proses pembelajaran, dia juga harus mempersiapkan kompetensi leadership, kepemimpinan bagi siswanya untuk bagaimana menerima materi itu dan bisa menjalankan prosesi leadership yang ada pada siswa, Pak Prof. Baik, kita kembali ke kompetensi tadi. Anda menyampaikan bahwa amanah undang-undang harus guru miliki itu adalah kompetensi pedagogik di mana di dalamnya itu adalah kemampuan untuk merancang perangkat pembelajaran atau modul ajar. Kalau dikenal pada kurikulum sebelum kurikulum merdeka, itu dikenal dengan RPP, persiapan perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira komponen-komponen apa yang harus dimuat dalam perangkat pembelajaran itu? Komponen, Pak Prof, ya. Silakan. Baik, Komponen apa saja? yang disiapkan dalam komponen dalam proses RPP itu, misalnya silabus yang dipersiapkan, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sendiri, kemudian dipersiapkanlah bahan ajar yang kita akan ajarkan kepada siswa yang menjadi objek kita sebagai anak yang harus kita ajar. Kemudian di dalam proses itu, Pak Prof, ada media atau alat untuk bagaimana membantu kita dalam proses pembelajaran terhadap siswa itu. Di samping itu juga lembaran peserta didik yang kita harus siapkan dalam proses penyusunan yang Pak Prof maksud tadi. Jadi secara rincinya komponen-komponen yang ada dalam perangkat itu apa saja? Bisa dikonkretkan lagi? Komponen-komponen yang ada dalam perangkat pembelajaran atau dalam modul ajar. Saudara kan sudah sering membuat perangkat, sudah sering membuat modul ajar. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada? Komponen apa saja adalah silabu tadi, Pak Prof. Silabus dokumen yang berisi apa? Rencana pembelajaran. Ya,
di rencana pembelajaran itu komponen apa saja yang ada dalam rencana pembelajaran ini? Komponen yang ada dalam rencana pembelajaran, Ya, yakni salah satunya materi materi. materi yang kita persiapkan, bagaimana untuk siswa bisa memahami bahan yang kita akan ajarkan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bagaimana siswi yang kita ajar bisa memahami, kemudian bisa apa target yang akan dicapai ketika seorang pendidik atau guru akan mengajar seputar hal-hal yang akan mereka sampaikan terhadap siswa itu, Pak Prof. Oke, jadi intinya bahwa dalam perangkat pembelajaran atau dalam rencana pembelajaran yang saudara maksud itu ada tujuan, ada materi, ada metode, ada instrumen. Instrumen. Nah, biasanya Anda merancang instrumen. Ya, sudah biasa merancang instrumen. Ya, sudah mulai proses. Oke, kira-kira mencakup apa saja rancangan instrumen yang saudara buat? Instrumen yang kami buat itu mencakup antara lain rencana instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian. Ya, itu instrumennya. Instrumen. Itu asesmen. Nah, kira-kira yang saudara rancang itu, asesmen yang saudara rancang dalam pembelajaran itu mencakup apa saja? Asesmen apa saja? Asesmen keterampilan, pengetahuan, pengetahuan, kemudian sikap. Baik. Jadi ada asesmen untuk pengetahuan, ada asesmen untuk keterampilan, ada Dan asesmen. sikap Pak Prof. Ya. Nah, saya juga mau mendalami di situ. Kalau asesmen pengetahuan biasanya Anda menggunakan apa? Untuk asesmen pengetahuan, biasanya kami menggunakan Apa? Ya, di samping ada pemahaman. ya. Yang saya tanya, instrumen yang saudara gunakan untuk mengukur pengetahuan, kira-kira biasanya menggunakan apa itu? Tes tertulis misalnya, Pak Prof. Tes, ya. Itu untuk pengetahuan. Ya. Kemudian kalau keterampilan menggunakan apa? Kami menggunakan biasanya kalau di PAI itu kami praktek. Biasanya kami laksanakan praktek, bisa mengaji atau anak-anak atau peserta didik ini bisa melaksanakan sholat dengan praktek, Pak Prof. Oke. Jadi yang digunakan apa? Itu kan tadi bukan tes. Oke, bentuknya praktek. Instrumennya yang saudara gunakan untuk itu apa? Baik sikap maupun keterampilan. Tadi Anda mengukur pengetahuan dengan tes. Saya tanya, kalau mengukur keterampilan atau sikap, Anda biasa menggunakan apa? Kan tidak mungkin tes. Ya, biasanya kami menggunakan proses penilaian, Prof.
Ya penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan sikap dan Sikap pengetahuan eh, peserta didik. tadi gunakan tes berupa lembaran soal. Kalau untuk keterampilan, Anda menggunakan apa? Itu pertanyaan saya. Kalau tadi pengetahuan ada lembaran Oh soal. ya, Kita kalau buat. Boleh juga secara lisan. kalau keterampilan Ya, kami menggunakan praktek tadi, Pak Prof, seperti ya itu kan itu kalau LKS-nya maksudnya biasanya dalam bentuk apa itu? ujian, Lembar kerja lembar, siswa. lembar kerja siswa, Itu namanya apa? instrumen instrumen penilaian. Ya, oke. Jadi kalau Anda tadi menggunakan tes, biasanya kalau untuk praktek itu kita menggunakan lembar observasi, catatan, melalui pengamatan. Bagaimana dia mempraktekkan itu apa sesuai atau tidak. Nah, itu yang kita amati. Karena tidak boleh hanya dengan tes. Apakah gerakan sholatnya sudah bagus, sujudnya sudah sempurna, kita kan harus menggunakan lembar observasi. Ya, baik Pak Prof. Memang itu lebih cocok adalah praktik kalau kontennya seperti itu untuk menguji keterampilan. Ya, Oke. baik Prof. Kemudian biasanya dalam melakukan evaluasi atau melakukan asesmen atau tadi ada lembar kerja, baik dinilai oleh dirinya sendiri, dinilai oleh bersama temannya, dan juga boleh guru yang menggunakan LKS itu untuk mengamati serta didik. Itu yang tadi. Baik. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam memberikan asesmen atau penilaian. Anda bisa menjelaskan sedikit prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa? Di sekolah Anda kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya? Sudah Pak Prof. Sejak Oke, sudah. ya. Nah, di situ diatur tentang prinsip-prinsip asesmen. Anda bisa jelaskan prinsip apa saja itu? Ya, karena memang di sekolah kami sudah ada prinsip asesmen Ya, ini eh, yang pertama seputar prinsip asesmen ini hmm. eh, Harus bagaimana? Prinsipnya harus bagaimana? prinsip asesmen ini eh, kurikulum Merdeka memiliki berkeadilan. Oke. Ya, Prinsipnya berkeadilan. harus adil. Apalagi? Kemudian dia harus valid. Hmm. Boleh Anda jelaskan yang adil itu seperti apa? Prinsipnya peserta didik harus menerima dan tanpa bias terhadap hal-hal yang berlatar belakangan sosial, misalnya Pak Prof. Dengan lahir dari bermacam macam sosial, tetap sebagai guru harus berlaku adil dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Oke, di dalam undang-undang juga itu dituntut. Guru itu kan harus memiliki kompetensi kepribadian. Di dalamnya termasuk adil. Yang saya tanya itu, adil yang dimaksud itu seperti apa? Memberikan penilaian kepada peserta didik harus adil. Jadi saya hanya minta yang maksud adil di situ itu seperti apa ya?
Anda eh, menjelaskan tadi, guru oke. guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu memperlihatkan kompetensinya, kemampuannya, Pak Pro, dalam proses itu. Keadilan yang dimaksud di sini, dia eh, berkeadilan sesuai dengan masing-masing potensi yang pada anak didik itu. Baik, itu kalau prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka itu harus terpadu dengan proses pembelajaran, dia harus netral, sederhana, adil, valid, dan reflektif. Oke. Terlepas dari perangkat yang saudara susun, di mana semuanya itu harus tertuang dalam rencana pembelajaran itu, Anda sebutkan tadi ada tujuan, ada materi. Biasanya kalau tujuan itu diambil dari mana ya? Tujuan pembelajaran itu lahir dari mana? Atau berdasarkan apa Anda merumuskan tujuan itu? Tujuan pembelajaran, Pak Pro, lahir dari berbagai sumber yang terkait. Ya, ini kan ada rangkaian, ada secara runtun. Ketika Anda membuat perangkat pembelajaran, nah di situ adalah tugas guru itu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita rumuskan itu berdasarkan apa? Kalau di K13, kalau dulu ya, di kurikulum 2013, pertanyaan saya dulu, sudah berapa lama kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah Anda? Ya, halo, audionya coba diaktifkan. Sejak tahun 2021. Ya, 2021 berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Berarti sebelum itu Anda menggunakan kurikulum K13. Nah, di kurikulum 2013 biasanya ada KI, ada KD, ada indikator, ada tujuan. Tujuan itu lahir dari indikator, indikator itu lahir dari KD, KD itu lahir dari adanya eh, eh, KI. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, baru ada indikator, ada tujuan. Di kurikulum Merdeka itu sudah ada istilah lain. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi di K13, tujuan itu lahir dari indikator. Indikator itu lahir dari KD, kompetensi dasar. Sekarang kalau tujuan di kurikulum Merdeka lahir dari mana? Atau berdasarkan Lahir dari apa? lahir dari aturan Ya, lahir dari kurikulum. Anda sebenarnya sudah mencantumkan itu, tapi ternyata Anda belum tidak tahu apa yang Anda sudah lakukan ya. Kalau seperti itu, Anda sudah membuat perangkat, di mana perangkat itu Anda ada informasi umum dan di situ Anda mencantumkan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu, atau yang disebut dengan ada CP. aturan pembelajaran, Pak Prof. Oke, saya sudah bisa menangkap apa yang sudah lakukan. Tapi saya perjelas lagi. Ya. Perangkat itu Anda mencantumkan informasi umum itu, termasuk salah satunya adalah menetapkan CP. CP itu diambil dari aturan. Itu namanya CP, capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu, saudara merumuskan tujuan. Kalau CP-nya tidak jelas, tujuan apa yang saudara mau lakukan? Baik, Bapak.
Tolong itu dipahami betul. Baik. Tujuan itu lahir dari CP. Capaian pembelajaran. Lalu kalau sudah ada tujuan, apalagi yang saudara buat? Ini saya lihat konsepnya begitu bagus. Konsep yang saudara sampaikan ke kami itu lengkap. Tapi ternyata Anda tidak paham apa yang Anda sudah kirim ya. Anda sudah menulis CP. Dari CP itu lahir tujuan. Dari tujuan itu ada ATP. Alur pencapaian tujuan pembelajaran. Kan begitu. Ya, ya Pak Prof. Keliru Pak. Jangan-jangan yang membuat perangkat bukan saudara. Makanya apa yang Harus saudara menyusun. lakukan harus saudara pahami. Baik Pak Makanya Prof. yang ingin saya dalami, kemampuan saudara, apa yang saudara rencanakan, apa Anda tahu seperti itu? Lahirnya dari mana? Dari mana? Oke. Baik Pak Prof. Sekarang bagaimana pengembangan dan pendalaman materi? Pendalaman dan pengembangan materi dalam Aja. proses Anda katakan tadi di perangkat itu kan ada tujuan. Di dalam tujuan itu tergambar apa yang ingin kita capai, itu sudah tergambar dalam tujuan. Kemudian di dalam materi. Bagaimana Anda mengembangkan materi itu agar materi itu bisa bermakna? Kira-kira bagaimana? Penggambaran materi bisa bermakna. Materinya harus bagaimana? Dan tergambar apa? Dan seterusnya. Silakan Anda jelaskan. Materi yang bisa bermakna, Pak Prof, yang pernah kami pelajari, antara lain, Ya, pengembangan materi bisa bermakna harus memperhatikan berbagai aspek-aspek yang ada, Pak Prof. Seperti kebutuhan peserta didik atau audiens yang kita akan ajar. Begitu Pak Prof yang kami ingat. Kemudian dari pengembangan ini bertujuan dalam proses pembelajaran, konteks penggunaan yang lebih efektif, relevan, kemudian mudah dipahami oleh peserta didik. baik. Tolong diperhatikan ya. Agar materi itu bisa bermakna itu harus berisi konten. Konten. Apa konten? Apa makna? Karena dalam urusan tujuan pembelajaran itu kan biasanya Anda merumuskan bahwa peserta didik harus diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, memberikan pengertian. Jadi harus ada kontennya. Lalu ada mengapa. Mengapa orang harus belajar tentang sholat? Kalau konten tadi, sholat itu apa? Apa makna sholat? Lalu setelah itu disajikan, apa itu sholat? Harus kita memberikan penjelasan kepada mereka. Mengapa kita harus sholat? Ya. Lalu bagaimana kita sholat? Untuk apa kita sholat? Itu harus menyatu dalam materi Anda. Agar materi itu bisa bermakna. Itu di dalam materi itu harus menggambarkan semua itu. Ada kontennya, ada filosofinya, ada hikmahnya. Ya.
Jadi Anda dalam merumuskan materi itu harus betul-betul memperhatikan itu. Baik, Pak Prof. Kalau siswa tidak tahu apa itu yang kita pelajari, bagaimana caranya, kenapa kita harus belajar itu, dan untuk apa belajar itu, maka pembelajaran itu tidak bisa dikatakan bermakna. Baik. Ya bisa dikatakan bermakna apabila itu tersaji dalam materi saudara. Baik, Baik, Pak Prof. kita sedikit beralih ke P5 PPRA. Nah, karena dalam kurikulum Merdeka itu sekolah itu wajib untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Di sekolah Anda sudah menerapkan itu? Sudah, Pak Prof. Oke, sudah. Biasanya bagaimana strategi seseorang di dalam menyusun rencana proyek profil pelajar Pancasila itu? Profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi memang sebagai guru PAI juga kami diminta untuk bisa mengajarkan P5 itu. Ya. Dalam strategi rencana proyek ini, Pak Prof, bisa melibatkan beberapa langkah utama dalam proses menjalankan P5 ini. Penyerapan dan tujuan menentukan spesifiknya proyek yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai Pancasila di masyarakat terhadap siswa itu sendiri. Kemudian ada analisis kebutuhan. Kita beranalisa, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dan tantangan mungkin di dalam proses pembelajaran terhadap siswa ini, Pak Prof. Ada tantangan di situ. Kemudian perencanaan kegiatan. Kegiatan ini antara lain menyusun rencana yang detail termasuk mengedukasi tentang bagaimana Pancasila itu bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian proses ini juga ada sumber daya, Pak Prof. Sumber daya yang kami maksud adalah mengklasifikasikan sumber daya yang diperlukan termasuk tenaga, anggaran, kemudian ahli dan wakil kepala sekolah fasilitas menyiapkan ini, Pak Prof. Ini yang ada di gambaran kami. Itu dalam perencanaan proyek P5. Kelima. Iya. Selanjutnya saya ingin melihat, karena saudara mengatakan tadi juga sering terlibat. Nah, bagaimana ketika proyek P5 ini mau diimplementasikan, mau diaplikasikan, mau dilaksanakan. Nah, tentu di situ harus ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan Langkah-langkah, tahapan. yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek P5 PPRA itu. Iya. Kira-kira Anda bisa menjelaskan tahapan-tahapan yang Anda lakukan ketika mau mengimplementasikan proyek P5 PPRA itu. Silakan. Memang kemarin Pak Prof dalam proses ini persiapan dalam proses pengimplementasian P5 ini kita menyusun rencana. Rencana itu ya sudah menyusun rencana, ya, sekarang di tataran implementasi langkah-langkah apa
yang dilakukan dalam implementasi itu? Kita memberikan jadwal termasuk pembagian tugas. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang dimaksud ini sesuai dengan semua yang kita susun ini tersistematis dan terpantau. Kami bisa memantau dan bisa bisa mengendalikan. Memantau artinya pelaksanaan kegiatan secara berkala ini memaksimalkan semua yang apa kita implementasikan itu bisa dipantau, Pak Prof. Oke, saya ulangi lagi, saya ingin meminta kejelasannya. Ketika saudara mau melaksanakan, begitu masuk kelas, mau mengimplementasikan ini proyek ini, apa yang saudara lakukan pertama? Oh iya, ada semacam proyek yang kami laksanakan Pak Prof kemarin, ada beberapa contoh yang kami diajarkan, misalnya Ya. proses pemilihan ketua OSIS. Ya, nah sekarang itu proyeknya. Ya, Pertama kali Anda masuk untuk mau melaksanakan itu, tahapan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? tahapan yang pertama kami masuk kelas untuk memperkenalkan kembali, Ya, memperkenalkan memperkenalkan, ya. apa, topik apa, tema apa yang kita akan kerjakan dalam proyek itu. Baik. Itu yang saya maksud. Tahapan awal itu kan memperkenalkan, ini ya, kita tahun ini, kita bulan ini akan melaksanakan satu proyek. Proyek kita ini begini. Kita perkenalkan. Dalam arti kita sosialisasikan dulu. Oke. Itu dimaksudkan untuk apa? Supaya peserta didik itu akan tahu persis apa yang mereka akan kerjakan. Lalu tahapan berikut setelah perkenalan, Setelah perkenalan, Pak Prof, kami mengajak kepada siswa bagaimana mereka bisa menghayati penghayatan terhadap materi-materi yang kami akan sampaikan lewat proyek P5 ini. dengan cara Mendorong peserta didik mengingat kembali bagaimana menghayati tentang Pancasila itu sendiri, Pak Prof. Oke, kalau saya melihat dari apa yang saudara sudah rumuskan, apa dokumen yang Anda kirim, bahwa dari tahapan-tahapan itu ada namanya tahapan pengenalan, ada namanya tahapan kontekstualisasi, ada tahapan aksi, ada tahapan refleksi. Itu yang ada, yang saya lihat di dokumen yang Anda kirim. Tapi itu yang saya maksud, tahapan-tahapan itu seperti apa? Baik, baik, Pak Prof. Berarti itu ada indikasinya bukan saudara yang buat ya, dokumen yang saudara kirim. Karena Anda sendiri tidak paham apa yang saudara sudah lakukan. Saudara kan kemarin sudah mengirim tentang inilah P5 yang kami rencanakan untuk diimplementasikan. Semua itu sudah jelas, tahapan-tahapan itu sudah jelas. Jadi saya hanya ingin mendalami kembali apakah yang saudara sudah lakukan itu memang betul-betul nanti itu yang akan diimplementasikan. Baik, Baik, kita kembali ke apa yang saudara sudah rumuskan dalam perangkat. Di perangkat itu atau Anda mengemukakan tadi salah satu amanah undang-undang, guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Di dalam kompetensi pedagogik itu diantaranya guru harus mampu merencanakan pembelajaran, alias membuat modul, alias membuat perangkat pembelajaran. Di samping mampu merencanakan, dia harus mampu untuk melaksanakan. Sekarang kita lihat. Saya minta saudara untuk mempraktikkan ya
silakan saudara mempraktekkan apa yang saudara sudah rencanakan. Karena sebelumnya ini Anda sudah mengirim modul atau rencana pembelajaran. Saya lihat rencananya sudah cukup bagus. Kita tinggal mau lihat bagaimana pelaksanaan. Silakan Anda mewujudkan, mempraktekkan. Saya beri waktu Anda 20 menit untuk mempraktekkan modul yang Anda sudah sampaikan ke kami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sebagai guru, kami akan masuk kelas dan kami akan mempraktekkan proses Silakan. yang sudah kami. Silakan Anda masuk kelas, silakan Anda mempraktekkan itu. Mulai Baik. dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup. Waktunya hanya 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah ya, kita sehat-sehat dan semoga juga Anda yang hadir pada hari ini sehat semua. Dan sebelum kita akan mulai proses hari ini, mari kita buka dengan tadarusan. Silakan Ketua Kelas Depandi untuk memimpin tadarus pada hari ini, membacakan surat Al-Asri. Al-Asri. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Pak Guru akan memulai proses belajar mengajar, tolong perhatikan dulu baju-baju Anda yang masih ada di luar, yang belum rapi, segera dirapikan, atau mungkin Anda yang, coba lihat dulu, di bawah kursi Anda, di bawah meja Anda masih ada sisa-sisa sampah, yang makan snack tadi tolong diangkat dulu. Ayo, di samping merapikan baju, kemudian angkat sampah dulu, kita bersihkan, karena memang bersih itu sehat, bersih itu, orang yang bersih berarti dia sebagian daripada orang yang beriman. Nah, baik, adik-adik, Pak Guru ingin sampaikan bahwa ketika Anda sehat, Anda kuat, Anda bersih, maka Anda bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu adalah wajib bagi mereka yang muslimin dan muslimat. Baik. Masih ingat tentang materi kemarin yang Pak Guru sampaikan, adik-adik? Yakni seputar apa? Saibul Iman. Nah, masih ingat tentang Saibul Iman itu? Masih? Iya. Apa-apa yang harus kita imani? Yang paling penting yang harus kita imani adalah yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian apa? Kitab-kitab Allah, benar. Kemudian masuk pada rasul-rasul Allah. Kemudian, ayo apa? Masih ingat hari akhir? Beriman kepada hari kiamat. Akan terjadikah hari kiamat itu, Dedek? Anda yakin akan terjadi? Berarti Anda orang yang beriman, mengingatkan bahwa hari akhir akan datang. Dan yang terakhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Baik, terima kasih. Nah, kalau itu yang kemarin,
Pak Guru akan masuk dalam topik hari ini dengan tema Saibul Iman. Sudah kita lewati dengan tema saat ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini adik-adik, bagaimana seorang siswa yang menerima pembelajaran tentang berlomba-lomba dalam kebaikan itu, di mana kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan bumi ini, menciptakan langit serta isinya, itu diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Nah, tapi jangan lupa, setelah bumi dan isinya diberikan tanggung jawab kepada manusia, manusia itu akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Kembali kepadanya itu dalam artian kita semua akan kembali ke kampung akhirat. Allah berjanji mereka yang beriman akan bersama dengan Dia, akan diridhoi. Allah pun mengingatkan kepada kita, bumi ini kita dilahirkan akan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang apa? Misalnya Dek Pandi, kemudian Dek Alimin bercita-cita menjadi seorang pemimpin, maka Allah memberikan kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak lain Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Nah, untuk menyembah kepadanya, disitulah kebaikan-kebaikan yang kita harus laksanakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ini yang menjadi utama materi kita di kesempatan kali ini. Nah, Pak Guru akan menggambarkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Anda lihat saat ini tentang kebaikan-kebaikan. Pak Guru ingin tanyakan kepada Anda, sebagai pemantik, Pak Guru ingin tanya, kebaikan apa yang Anda pernah lakukan dan Anda merasa Allah menilainya? Kebaikan apa yang Anda sudah laksanakan, Anda merasa Allah memberikan poin, nilai yang tinggi. Nah, kalau Pak Guru tanya sama Anda, apa kebaikan itu? Deventi. Apa? Beribadah sholat. Baik, itu salah satu kewajiban. Kalau Alimin, bersedekah. Oh, baik. Bersedekah. Kalau Novalianti, berpuasa. Ya, ini berpuasa setiap bulan Ramadan dan puasa sunat. Baik. Itu kebaikan-kebaikan yang dibikin. Ada yang lain? Membantu orang tua? Baik. Itu utama, ya. Membantu orang tua begitu utama dalam kebaikan. Mengangkat apa? Mengangkat duri di jalan. Bagus sekali. Deiyun. Ini Deiyun. Di samping dia ikhlas, dia juga mengangkat duri di jalan. Karena memang ada hubungannya dengan materi kemarin, Saibul Iman. Serendah-rendahnya iman adalah mereka yang mengangkat duri di lapangan. Kemudian yang paling tinggi adalah mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik. Dari hasil yang Pak Guru tayangkan tadi, Anda lihat sekarang, Pak Guru sampaikan di depan. Nah, ini. Sudah Anda lihat? Dari pertanyaan pemantik tadi, Anda sudah menjawab. Sekarang, Pak Guru tanyakan kepada kalian. Tayangan yang Pak Guru sampaikan ini, di depan, melalui laptop ini, apakah Anda sudah bisa memahami gambar ini? Baik, kalau Anda paham, Pak Guru berikan kesempatan kepada Anda. Gambar ini, apakah ada yang mengerti?
atau mungkin ada kalian ingin bertanya. Sebelum Pak Guru akan membagikan kelompok ya, karena proses ini materi yang Pak Guru ajarkan ini adalah seputar Quran surat Al-Maidah ayat 48, di mana ada Allah menggambarkan tentang proses berlomba-lombalah Anda dalam kebaikan di dunia ini. Nah, sebelum Pak Guru masuk situ, Pak Guru sampaikan kepada Anda, coba ada yang ingin bertanya sebelum Pak Guru lanjut, karena Pak Guru akan bentuk kelompok ini. Apa pertanyaannya? Oh, Dek Noventi bertanya, apakah menyayangi guru itu termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalau Pak Guru tanya, apa kalian sayang saya Pak Guru atau tidak? Kalian sayang atau tidak sama Pak Guru? Ya, itu Anda telah menunjukkan bahwa Anda telah berkasih sayang, menunjukkan penghormatan terhadap guru, dia menghormati dan dia telah memberikan penghargaan terhadap guru. Itu bukan mau kasih apa-apa. Dia menghormati, itu sudah penting. Apa yang dia sampaikan, guru sampaikan, siswa melaksanakan dan mendengarkan. Baik. Jadi Deventi itu termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, materi yang Pak Guru sampaikan saat ini adalah bagaimana Anda bisa memahami, kemudian bisa membaca dengan baik surat Al-Maidah ayat 48 ini, agar Anda bisa memahami bagaimana tujuan ayat ini Allah ciptakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau boleh, sebelum Pak Guru bentuk kelompok, atau kita bentuk kelompok dulu ya. Baik. Anda bisa memahami, kemudian bisa membaca dengan baik, kemudian Anda bisa tartil dengan pengucapan-pengucapan yang ada dalam ayat tersebut. Silakan Pak Guru bagi kelompok. Ini kelompok 1, 3 orang, kelompok 2, 3 orang, kelompok 3, 3 orang, kelompok 4, 3 orang. 4 orang ya, yang terakhir ya. Baik, semua sudah masuk mendapatkan jatah kelompok. Baik. Pak Guru memintakan masing-masing atau satu orang bisa membaca ayat ini. Surat Al-Maidah 48 seputar makna dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Pak Guru minta salah satunya maju dulu. Silakan Deowin. Bagus. Ini Deowin bacaannya sudah bagus ya. Baik, silakan baca. Kemudian semua mengikutinya dan membacanya. Bismillah, silakan. Bagus, terima kasih Deoin sudah membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang masing-masing kelompok, ini masing-masing ketuanya memberikan contoh sekaligus membaca dan yang lain bisa mengikutinya. Pak Guru bikin ini ada tutor sebaya ya, Anda bisa mengikuti, teman yang sudah lancar, yang sudah baik, untuk bagaimana bisa memahami dan bisa mengenal ayat ini. Oke? Baik. Terima kasih tutor sebaya, teman yang sudah membantu. Sekarang bagaimana? Sudah cukup? Bisa mengerti? Pak Guru akan memberikan tugas di masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah dibagi di kelompok tadi. Pak Guru bagi ya? Ya, silakan dengan pembagian kelompok ini Anda bisa mencari arti dan lafaz Al-Maidah ayat 48 serta mencari makna, kandungan, serta Anda diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan materi yang Anda sudah pegang. Sudah? Baik. Silakan kelompok 1, 2, 3. Pak Guru mengaktifkan ya. Teman-teman juga
Di kelompok, ayo aktifkan semua bisa bekerja, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan baik dalam kesempatan ini. Sudah? Baik, setelah aktif, semua mempresentasikan ya. Sudah? Baik. Setelah Anda mempresentasikan, Pak Guru memberikan kesempatan 1 menit. 1 menit, Anda bisa sudah? Terima kasih adik-adik. Dari materi tadi, Anda bisa lihat apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa Anda laksanakan. Dan apa manfaat kebaikan itu? Anda akan dikenang, akan dinilai orang dengan baik. Anda akan diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa memberikan menjadi contoh yang baik dalam kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan ini. Bukan hanya sekedar Anda melaksanakan, tapi dengan kebaikan materi yang ada di surat Al-Maidah 48 ini membuktikan bahwa Anda telah memberikan contoh kepada orang yang lain bagaimana kebaikan-kebaikan itu bisa dilaksanakan. Sudah cukup? Pak Guru ingatkan lagi, Pak Guru akan mengumpul semua materi yang Anda sudah presentasikan. Terima kasih, kita beri aplaus buat teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kita beri aplaus untuk semua. Baik, sebelum Pak Guru tutup materi ini, Pak Guru akan simpulkan betapa pentingnya kebaikan kepada seseorang. Di samping dia orang nyaman bersamanya, orang pun akan menilai bahwa figur ini adalah contoh kebaikan yang ada di kampungnya atau di lingkungannya, sehingga akan menjadi tauladan. Kalau kita bagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak seperti dia, tapi ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu bisa orang lain bisa menerimanya. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru merefleksikan kembali materi tadi, bagaimana seseorang itu bisa berbuat baik, bagaimana seseorang itu bisa menjadi contoh, bagaimana seseorang itu menjadi teladan bagi lingkungan keluarganya, bagi masyarakatnya, terutama Anda yang saat ini sementara belajar di sekolah, menjadi contoh teman-teman yang baik. Kalau Anda bisa beribadah dengan baik, kemudian bisa belajar dengan baik. Ke depan, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin sampaikan bahwa materi ke depan yang kita akan masuk adalah seputar bagaimana kita bisa terhindar dari zina. Anda ingat semua tentang zina kan? Betapa dosanya di situ. Nah, nanti minggu depan, insya Allah, Pak Guru akan menjelaskan tentang, tunggu Pandi, jangan sekarang minta menjelaskan. Waktu Pak Guru sudah habis. Nanti Pak Guru jelaskan tentang zina di minggu depan. Jangan sekarang. Ya, karena ada jam pelajaran, Pak Guru ingin sampaikan sebelum Pak Guru tutup. Pak Guru hanya mengingatkan bahwa minggu depan itu ada materi seputar bagaimana menghindari zina. Baik, terima kasih adik atas kesempatan hari ini. Waktu Pak Guru sudah habis, dan mari sama-sama kita tutup proses pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah cukup seluruh rangkaian ujian dari sesi uji baca tulis Al-Quran maupun tes pengetahuan dan tes praktek untuk saudara Jeffrey. Terima Oke, kasih, kita Pak Prof. akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Oke,
silakan Anda keluar dan kita mengundang peserta berikutnya.